Pria itu menyapa dengan sopan, mengulurkan tangan pada ayah dan ibu Nahla. "Oh, wali murid dari siswinya Nahla. Terima kasih sudah mengantar anak saya. Mari silahkan masuk dulu, kebetulan ibu baru saja menggoreng pisang teman ngopi." Pak Hanan yang disuruh masuk, tetapi kenapa Nahla yang grogi? Bahkan takut kedua orang tuanya salah arti. "Sudah malam, Pak, Bu, Pak Hanan ini sudah harus pulang. Kasihan Ica sudah menunggu di mobil," ucap Nahla mendahului pria itu. Menghentikan mulut Hanan yang hampir berkedut mengeluarkan suaranya. Perempuan itu menatap ayah dari anak didiknya dengan senyum manis tertahan. Yang diajak senyum melirik dingin. "Benar sekali, Pak, sudah malam, lain kesempatan saja saya cicipi." Berhubung Nahla sudah pulang dengan selamat sampai rumah, "Saya pamit, Bu, Pak," ujarnya mengangguk sopan. "Terima kasih sekali lagi, hati-hati di jalan," ucap bapak mengangguk, mengiringi kepulangan Hanan yang beranjak pamit. Seketika Nahla bernapas lega melihat kepulangan pria yang terlihat dingin itu. Bahkan, mulai mode kaku lagi saat berhadapan dengannya. "Jangan lupa besok pagi, kurang dari pukul 6 sudah sampai," pesan Hanan sebelum beranjak. Nahla hanya mengangguk dalam, sedikit kesal atas sikapnya teramat tidak jelas itu. Perempuan itu mengantarnya hingga mendekati mobilnya. Baru beranjak setelah mobil melaju. "Aci, dianterin Mas Duda." Ledek ayah begitu Nahla mendekati pintu masuk. "Jangan mulai Pak, Nahla capek," tegur gadis itu masuk dengan wajah lelah. "Akhirnya kamu laku juga Ndok, ibu pikir kamu tidak tertarik dengan pria." Nahla menatap wajah lelah, orang tuanya kenapa konyol sekali. Menganggap Nahla tidak suka laki-laki. Bukan anti, lebih kepada tidak ingin main hati. Balada mempunyai orang tua sedikit somplak dan gaul, sering kepo akut dengan urusan anaknya. Terutama semua cowok yang masuk, mengenalnya, atau bahkan bertamu. Semua akan ayah ospek sampai lulus. "Kok bisa sampai malam begini, memangnya ada les tambahan?" tanya ibu penuh selidik. Iya Bu," jawab Nahla berdusta. Tidak mungkin juga harus berkata jujur tentang ajakan nikah dan perdebatan random antara dirinya dan Pak Hanan. Bisa-bisa langsung abis diinterogasi sebelum tidur. "Tuh kan jadi bohong aku," gegara Pak Hanan ini. "Bikin orang kebat-kebit saja. Meresahkan sekali. Kok wajah kamu merona, hayo, kalian pacaran ya?" tuduh ibu senyum-senyum menggoda. Ibu ini apaan sih, mana mungkin Pak Hanan suka sama saya, lawong dia itu kaya, berpengaruh, tidak mungkin, sanggah Nahla cepat. Tidak ingin membahas tentang pria itu lagi membuat Nahla berlalu ke kamar. "Nduk, ibu belum selesai ngomong, kok ditinggalin?" Ibu mengekor ke kamar, berasa di sidang dihadapkan dengan ayah dan ibu juga belum percaya. "Beneran ibu, bapak, Nahla nggak pacaran, sekarang izin menutup pintu mau tidur," ujarnya sopan. "Tunggu," koor kedua orang tua itu bersamaan. "Apalagi Bu, kamu yakin dia tidak ada perasaan?" "Ya nggak tahu, Bu," jawab Nahla logis. "Kalau kamu suka nggak sama Pak Hanan?" tanya bapak ikut-ikutan. "Nggak Bu, Pak," Nahla capek mau tidur. "Dia itu sopan sekali, beda dengan teman kamu lainnya, bapak suka." "Haduh, bapak nggak tahu sopannya di depan bapak aja. Aslinya nyebelin, nyeremin, sombong, dan bahkan tidak pernah tersenyum." "Bapak, Ibu, Nahla belum mau mikirin itu, lagian umur Nahla juga belum expired, jadi jangan khawatir tidak laku." "Ya, besok Nahla ada acara nemenin Ica ke Lembang Park and Zoo. Jadi, pagi-pagi udah berangkat," pamit gadisnya ibu berharap tidak makin heboh. "Oh, boleh itu, sama Pak Hanan?" sahut ibu langsung mengiyakan. "Tidak Bu, beliau ada acara penting jadi tidak bisa menemani Ica. Pak Hanan memintaku untuk menemani putrinya." "Oh, begitu," jawab ayah dan ibu kompak. Perempuan itu mengusap dada lega setelah pintu tertutup. Bahkan Nahla menguncinya dari dalam agar bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Rasanya perempuan itu seperti baru tertidur begitu mendapati ponselnya berdering cukup nyaring. Itu bukan suara alarm yang Nahla setel sebelum subuh, melainkan deringan panggilan dari Pak Hanan di jam 3 dini hari. "Astagfirullah, ini orang apaan sih, jam segini telpon-telpon," gumam Nahla menatap layar ponsel dengan kesal. Mengganggu waktu istirahatnya saja yang masih 1 jam ke depan. Sengaja mendiamkannya karena malas, tiba malah beralih ke video call. Orang itu ngadi-ngadi sekali sepertinya.
Jam segini video call, belum juga cuci muka, bagaimana ceritanya wajahnya yang manis itu bisa terlihat masih acak-acakan. Angkat telepon saya, itu Ica yang mau ngomong, dia udah bangun dan nggak mau tidur lagi gegara takut kamu nggak datang Papa Ica. Nahla membuka pesan dengan perasaan enggan. Selesai membaca langsung berubah pikiran begitu mengetahui bocah kecil itu yang menghubungi dirinya. Kilat menyambar hijab untuk menutupi rambutnya yang berantakan. Peduli apa dengan wajahnya yang baru bangun tidur, langsung menyapa dengan senyum ramah. Iya Ica sayang, kenapa bangun sepagi ini? Jangan khawatir Miss Nahla nanti akan datang setelah subuh, sekarang Ica bisa tidur lagi, ucap perempuan itu meyakinkan. Beneran Miss nemenin Ica, kan? Iya, nanti Miss pasti datang. Sekarang tutup dulu teleponnya ya. Siap Miss, Ica mau bobok lagi, pamit gadis kecil itu menurut. Namun, baru beberapa detik handphone itu kembali berdering. Membuatnya mau tidak mau mengangkatnya kembali. Iya Ica, kenapa lagi sayang? Game, suara di seberang sana nampak seorang pria. Mati aku, gegara salah manggil, malunya sampai terbawa-bawa. Sungguh rasanya Nahla tak ingin menampakkan wajahnya di depan pria itu lagi bila mungkin. Sayangnya, bahkan pagi-pagi sekali sudah harus sampai di rumah muridnya. Langkahnya memelan, bingung hendak mengetuk pintu. Mendadak tidak siap bertemu dengan pria dingin itu. Terlebih saking gugupnya ia memutus telepon yang langsung tadi pagi. Ini semua lantaran lidahnya yang keseleo dengan panggilan keramat yang harusnya diperuntukkan untuk Ica. Duh, bikin repot hati aja. Malunya ya Allah. Pintu terbuka dengan siluet seorang pria yang berdiri gagah di depan pintu memakai pakaian rapih. Keduanya saling tatap dalam kecanggungan yang begitu nyata. Miss, Ica udah siap, seru gadis kecil itu muncul di balik punggung ayahnya. Menyapa riang gembira ibu guru lesnya saat sampai di rumahnya. Sengaja datang pagi-pagi sekali sesuai mandat yang diberikan. Hai Ica, cantik sekali, apa semua barang bawaan sudah tidak ada yang terlupa? Miss Nahla mengingatkan, melambaikan tangannya dengan senyum terkembang. Mencoba bersikap sewajarnya saja walau hatinya jelas resah luar biasa. Apalagi bidikan netranya yang dingin, membuat Bu Guru Nahla susah mengutarakan beberapa patah kata. Enggak, kata papa semua sudah beres, ujarnya mengacungkan dua jempolnya. Berbeda dengan Hanan yang langsung berlalu begitu mendapati keduanya berakrab ria. Ica mandi jam berapa? Sepagi ini sudah beres. Tanya perempuan itu mengekor gadis kecil itu ke kamarnya. Subuh Miss, setelah telepon tadi pagi, Ica bobok lagi, terus papa bangunin aku abis subuh. Ica bawa jajanan banyak di sini, ujar gadis kecil itu dengan bangganya. Wah, banyak sekali, apa nanti abis? Nahla menengok barang bawaan Ica. Kan buat berdua, aku sama Miss Nahla, jawabnya sok imut. Membuat perempuan itu tersenyum gemas. Ica, kalau sudah beres sarapan dulu. Seru Pak Hanan memasuki kamar putrinya. Iya Pak, ayo Miss, kita sarapan bareng. Ajak Ica menuntun tangan gurunya. Miss Nahla udah makan sayang, ditemenin aja ya, ujar perempuan itu berjalan mengikuti. Rasa canggung masih menyelimuti hati Nahla, apalagi harus dihadapkan dalam satu meja. Duduk sini Miss. Bocah 6 tahun itu menarik kursi lalu mempersilahkan gurunya duduk. Terima kasih. Sayang, jawabnya bingung. Lebih bingung lagi saat Pak Hanan hanya diam menatapnya tanpa ekspresi. Jadi serba salah, kalau bukan karena kasihan dengan Ica tentu ia lebih memilih mengajar saja daripada ikut kegiatan sekolah Ica. Walaupun dibayar mahal, tetapi kalau rasanya tidak nyaman, bikin repot hati. Miss, Ica cuci tangan bentar ya. Pamit gadis kecil itu beranjak. Menyisakan dua manusia dewasa itu yang hanya diam. Sepertinya Nahla perlu menjelaskan tentang pagi tadi, agar semuanya merasa nyaman setelah klasifikasi. Maaf, untuk yang tadi pagi, tidak ada maksud apapun, kata Nahla memberanikan diri. Kenapa harus minta maaf? Sahut pria itu santai. Nahla terdiam sembari menggaruk tengkuknya yang berbalut hijab. Ia bahkan tidak punya pengalaman berkomunikasi baik menghadapi pria dingin nan aneh itu. Ica kembali ke meja makan, yang seketika mencairkan suasana kaku di antara keduanya. Miss, kok belum ambil? Ayo makan. Ajak gadis kecil itu duduk di kursinya. Miss udah sarapan tadi sayang, Nahla aja saya temani, ujarnya dengan lembut. Beneran udah makan?
Perlu aku ambilkan, ujarnya beranjak membuka piring yang sudah tersedia di meja. Enggak, beneran udah sarapan tadi, tolak Nahla halus. Acaranya sampai sore atau bahkan bisa jadi sampai rumah malam, pastikan kamu mempunyai tenaga yang prima karena mengawasi anak saya. Paham Pak, jawab Nahla mengangguk ngerti. Dengan telaten perempuan itu membantu Ica di meja makan. Pemandangan yang begitu langka, seketika membuat hati seorang Pak Duda menghangat. Keduanya nampak begitu dekat, bahkan Ica terlihat senyum bahagia. Sayangnya perasaannya yang dalam belum mampu berpaling dari mendiang istrinya dulu. Usai sarapan, Miss Nahla dan Ica langsung diantar Hanan menuju sekolahan, di mana semua berkumpul di titik keberangkatan. Rombongan karya wisata tersebut berangkat menggunakan bus. Hati-hati di jalan sayang, kabari papa jika sudah sampai, pastikan jangan jauh-jauh dari Miss Nahla. Siap Pak, jawab Ica pamit. Kedua anak dan bapak itu saling memeluk, lalu menciumnya dengan sayang. Melambaikan tangannya dengan senyuman berbalut doa. Titip ya, kabari aku segera kalau ada apa-apa, pesan Pak Hanan mendekati Nahla. Iya Pak, siap, jawabnya mengerti. Dari tadi Pak, kalau di luar jangan panggil aku Pak, tidak enak didengar. Kali ini Nahla tidak menjawab, perempuan itu sedikit bingung, lantas ia harus panggil siapa? Bukankah memang sudah bapak-bapak beranak satu, apanya yang salah? Sudah sana masuk bus, Yana, tunggu sebentar. Hanan mengambil salah satu kart di dompetnya. Pria itu tanpa pamrih menyerahkan pada Nahla. Ini barangkali kurang, ucap pria itu menyodorkan pada Nahla. Bukannya Ica sudah bawa uang, aku rasa cukup, sebaiknya bapak simpan lagi saja, tolak Nahla tak enak hati. Kenapa tidak uang cash saja, mana enak ngambilnya? Pria itu memang super sekali, dasar orang kaya sebodoh ulah. Hanan menghela napas panjang dengan wajah masam. Membuat Nahla pun sadar akan kesalahannya. Simpan dulu, buat jaga-jaga saja, nanti setelah pulang bisa dikembalikan, ujar pria itu begitu percaya. Bapak sepercaya itu dengan saya.